Oke, kita bahas apa aja hari ini ya langsung. Oh gitu. Dia udah capek basa-basi. Dia udah ngantuk. Rehan semenjak video terakhir nggak boleh bahas out of topic Iya pokoknya. nggak boleh ya, harus Nggak kayak boleh. yang Harus penting-pentingnya lurus. aja. Nggak, tapi gue nggak apa-apa sih, maksudnya ya out of topic tapi cukupnya jahan gitu. Secukupnya aja. Oke. Jangan lupa kita bakal ada pembahasan hari ini masih ngelanjutin tentang kemarin kan ada beberapa kandidat setelah Pochettino out. Nah, kita bakal ngelanjutin nih kira-kira siapa ya. Terus ada juga Simon Johnson yang dia pelatih yang good boy ke board gitu. Kayak Pokoknya ada satu statement lah. Jadi kayak Simon Johnson itu dari Atletik, dia bilang itu ntar isinya di video. nah, terus ada tentang transfer juga, ada efek domino tentang transfer Chelsea pokoknya. Nah, ya. Pokoknya banyak. Benar. Jangan lupa Daging semua. ditonton jangan cuma semenit ya. Maksudnya Jangan cuma minimal, semenit, ya. minimal 3 menit lah ya. Masa bahasa itu doang. Ya udah deh. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe Studio Bola, di subscribe dulu, di like, di komen juga karena komenan kamu kita baca. Kayak tadi kan kita baca. Iya. OTW 11k nih khas subscriber. Nah, gila. Dan 11K kita bikin giveaway aja. Cakep giveaway. lu mau giveaway apa? Nanti lah kita Nanti, bikin. nanti ya. Ada cup, ada kaos lah kita pilih. Nah, karena kebetulan Tiga. buat Tiga. ngasih 3 tuh. Wih, Tuh, dari Mas Adit, Sunan Abi banget ya. dari Chelsea Indo sih itu. Nah, kebetulan hari ini kita lihat dong baju-bajunya. Gila. Udah kayak boy band gak sih? Ini dijual 15 juta ya. Karena lu belum tentu dapat lagi nih di tahun-tahun depan. Karena limited. Gak akan ada lagi. Benar. Karena ini spesial ini adalah 20 spesial 20 tahun. tahun Chelsea Indonesia Supporters Club. Nah, Wih. buat kamu yang kemarin udah ikutan membership, jangan lupa di Woro-Woro, bukan di Woro-Woro ya. Udah di press aja teman-teman di regionalnya tuh Mm-mm. membershipnya kemarin lu daftar sama siapa lu tanyain aja. Karena kita udah mulai distribusi guys ya. Benar. Kita udah mulai distribusi, harusnya udah pada ya sedikit-sedikit 112 udah pada mulai nyampe. Mm-mm. Siap-siap handphonenya kalau ada kurir nelpon jadi nggak kelewat. Paket gitu kan. Jangan lupa nanti di foto juga kamu mention kita ya, boleh ya, Studio Betul. Bola ya. Karena Karena ada stiker Stutbol. ada stiker football. Ini gue baru lihat ya. Ini kan ada kartu membership bisa dipakai buat Udah ada. Dari tahun lalu udah ada. Oh, cuman merasa bangga gitu. Ih gila ada football nih kan. Seneng gitu. Tahun lalu belum dia belum di Stutbol. Terus nih bisa banget nih, cocok ya kalau dipakai ke kantor gitu kan. Iya. Iya. Atau di Manggarai nanti ketemu lah, kan Chelsea juga Iya, gitu. Dia seneng sendiri lah dia lagi. Enggak. Bener-bener Lu tulus ini keluarnya. iya karena lu lagi happy banget dapat Iya. jaket keren ya kan, Heeh. kaos juga. Tadi juga dapat kaos, cuman kayaknya kalau kaos kita pakai next episode kali. Boleh. Ya. Dan ada Saweria tadi. Tadi ada kayaknya gue cek satu, coba Bang dibacain Dani, dulu. Baca nih Mandani nih. Kenapa gue yang baca? Kan tadi gue minta tolong lu. Oke, Bang Wada mau baca? Enggak, lu aja udah. Nih ya. Ini thank you banget nih yang mau yang udah ngisi Saweria, yang belum coba diisi ya. Jangan sampai nggak ngisi karena ini lihat dong yang ngisi. Ada dari Badai Iye. Gimana sih baca ya? Badai. Dia bilang katanya upload H+1 dari kabar Pochettino out. No host, minim persiapan, working on progress, emoticon api. Menyala bang. Menyala abangku. Thank you udah ngasih. Thank you. Cuma kalau kenapa ditanya kita H+1 baru upload, kami bukan starting 11 gila. Kita bukan gerombol. Bukan YouTube gambar-gambar Rombol, gitu bukan ya. YouTube gambar kalau kata Rehan. Terus ada dari Jabsdul. Anjay. Itu udah dijawab, udah dibaca belum kemarin? Belum. Dia bilang katanya semoga bisa ngundang artis yang fans Indo, Fans Chelsea fans kali Chelsea ya, gitu ya. Penasaran ada siapa aja mungkin ya. Artis gitu. Indo yang fans Chelsea. Ketua Persija, public figure tuh. Ya, ketum. Ada El Terus. Rumi. El Rumi, Eno Netra, NTRL. Eno udah ada di Stutbol. Wih. Eno udah ada. Kita panggil lagi nanti paling. Bang Edwin udah ada. Terus Raisa pernah pakai baju jersey Chelsea kan? Agak muluk sih tapi nggak apa-apa, siap. ya. Oh Ya. ini mantan gubernur DKI Jakarta. Chelsea. Kita langsung mulai videonya abis intro. Nah, ini Bentar. kita. Ini Bentar. apa?
Gua kan nonton video yang kemarin. Iya. Yang kemarin nih. Ya, gua baca komen. Ada komen apa sih? Yang gua sendiri. Yang lu sendiri. Oh iya. Lu tau gak gua mau ngapain? Apa? Apa? Jangan ketawa di mic. Biarin. Soalnya kemarin ada yang bilang Karya pasti ketawa dari video gitu. itu. Oh, Bikinnya, pencitin. iya. Oh iya. Ah, iya bener bang. Watch out menang kita bang ya. Waduh. Oke guys, nggak canda, ayo lanjut. Terus kita bakal kemarin udah siapa aja nih yang udah kita kasih tahu yang bakal jadi kandidat? Lu nggak nonton video kemarin ya? Enggak, maksudnya jangan biar halus gitu kan kemarin. Nggak, itu udah- kasar banget masalahnya malahan. gitu. Heeh. Kemarin itu, sorry nih ya. Kemarin itu adalah versi dari sumber yang ada pas banget H+1 Mm-mm. gitu. Jadi kemarin itu kita ngebahas ada Ruben Amorim, Mm-mm. terus ada Cesc Fabregas, Mm-mm. Roberto De Zerbi, Mm-mm. Hansi Flick sama McKenna. Mm-mm. Nah, tapi setelah lewat 6 jam kita take, Mm-mm. nambah lagi. Makin banyak nih. Iya, aneh ya, maksudnya kalau transfer pemain gitu Mm-mm. banyak, maksudnya yang mau datang ke Chelsea kayak siapa, Estevao siapa tuh wajar ya. Mm-mm. Ini pelatih. Pelatih ya. Iya. Karena saking banyak yang wah nih kayaknya bakal pilih-pilihnya salah nih. Ya. Iya. Karena sirkus banget kan. Heeh. Kayak Bang BG aja nge-tweet dia bilang, "Aduh, Chelsea nih momen mecat Pochettino-nya lagi salah." Pas lagi Soalnya sayang-sayangnya. benar kayak berapa kemenangan beruntun. Iya. Terus juga posisi kita di atas Manchester United. Hmm. gitu Iya, kan. iya. Kita dapat tiket ke Eropa. Mm-mm. Walaupun pada akhirnya banyak ada yang bilang anjir bagian udah bagus malah di-cut. Heeh. Ya. Apa segala macam. Nah, itu. Tapi banyak juga kalau ngelihat datanya kan kayak oh ternyata Pochettino cuman segini per poinnya rata-ratanya gitu kan. Nah, sekarang kira-kira ada siapa? Kabar terbarunya kan Hansi Flick udah nggak mungkin ke Chelsea. Ya, Oh, iya. karena kabar terbaru update dari Fabrizio dari Romano. kitabnya Here we go. kitabnya teman-teman penonton transfer ya. Mm-mm. Hansi Flick udah pasti ke Barcelona. Dan 80% Xavi juga out. lah. udah tinggal nunggu legal dokumen aja harusnya ya. Harusnya Jadi kita bakal ngeliat Barcelona yang mungkin akan jadi lawan yang cukup seru nanti lawan Chelsea. karena terakhir Tapi di WL nggak bakal ketemu juga ya? Enggak. Nggak dong, kali kedua ya. Mm-mm. Paling ketemunya di ini persahabatan. Persahabatan lah ya. Karena Seru kan sih harusnya. portofolionya Hansi Flick sebelum dia terakhir kan dia ngelatih timnas Jerman. Ya. Sebelumnya di Munchen dan ngebawa Sixtuple dengan belum lama lah dia ngelatih gitu kan 2 musim atau 1,5 musim gitu seingat gua. Tapi maksud gue dengan kehilangan Hansi Flick dengan kehilangan Hansi Flick sebagai nama atau ya kemungkinan bisa ngelatih Chelsea, walaupun portofolionya bagus, gue nggak mau ngeliat portofolio dia di Munchen. Mm-mm. Munchen mau dilatih siapa juga sebenarnya bagus, Iya. walaupun emang dipegang Tuchel kurang Lagi kurang. no. No, ya kan? no gelar deh. nol gelar, bener-bener Wah. DFB Pokal juga nggak dapet ya kan. Dan ngelihat Bundesliga aturannya itu kayak udah Munchen udah pasti Udah menang Munchen, gitu. cuma yang kalau gue lihat di Jerman ya nggak seberapa serem sih Hansi Flick. Dan ternyata yang menangin musim ini Bundesliga Leverkusen dan Nah. menangnya juga unbeaten. Nah. Sedangkan Munchen nggak pernah. Nah, tapi kan kita lagi ngomongin Hansi Flick-nya, bukan masalah Iya Munchen-nya. benar. Terus Gue kira-kira lempar handphone lo ya. wow. Kira-kira nih yang desas-desusnya yang bakal jadi pelatih Chelsea siapa? Yang udah lu tanggap-tanggap nih. Wan, Kemarin info paling terkini banget tuh board udah bilang Mm-mm. dari jurnalis yang terpercaya, salah satunya Matt Lowe. Matt Lowe. Ya, dia bilang ada 4 nih yang mengerucut. Oke. Ada 4. Yaitu tetap McKenna, McKenna dari Ipswich. Town, Ipswich. ya. Lalu ada Thomas Frank dari Brentford. Brentford, Brentford. Oke. Dan satu lagi ini agak mengagetkan. Siapa tuh? Enzo Maresca. Maresca. Pelatih mana tuh? Leicester. Leicester City Iya. yang ternyata ngebawa Leicester naik lagi ke EPL. Ya, dan Karena dia juara sebelumnya- EFL. Karena sebelumnya dia itu adalah mantan asisten pelatihnya Pep. Pep Guardiola dan ternyata dia dibawa ngelatih Leicester langsung naik lagi ke EPL. Ya, dan satu lagi ini yang serunya lagi kan ada 4 ya. Tadi baru 3 kan. Baru 3. Satu lagi itu dirahasiakan. Masih kayak anonimus gitu Iya. ya, masih ada kemungkinan Xavi nggak?
Kayaknya enggak sih. Soalnya Xavi waktu ternyata Barca lagi kesusahan ekonomi banget ya. Xavi datang, Barca dapat piala La Liga. Kalau ngomong ke tim kesusahan lalu legend yang ngelatih itu sebenarnya kita udah ngerasain juga ya zaman Lampard. Lampard. Waktu kita kena Transfer FFP ban. kan transfer ban, Lampard ngelatih dan kena kalau Xavi mau ke Chelsea sih irisannya gue nggak nemu nih. Benar, Iya. kayak lu nggak dapet apa alasannya dia tiba-tiba mau ngelatih Chelsea Iya, pun gitu kayak Xavi ya. nggak ada. Cuma kayak tadi ada satu ini Wanda bilang dan kemungkinan ya gini. Ini masih ngutip dari ini juga sebenarnya gue dari Twitter sih. Iya. Statementnya Simon Johnson yang bilang Chelsea ini pengennya dapat pelatih yang bisa settle in sama operationnya Chelsea yang sekarang. Ya. Sama board Secara nih, ya berarti keinginan sama board. berarti kan dalam tanda kutip di sini kalau kita ngomongin secara instannya ya kayak lu ya udah sekilas ya pikiran liar lu board Chelsea ini berharap pelatih yang mau nurut. Karena maksud gue dengan operation Chelsea yang sekarang yang kita lihat ya kalau Abramovich waktu itu pada saat itu tangan dingin tapi terarah, kita punya Todd Boehly dan Ekbali yang tangan dingin tapi sirkus Oh. gitu. Maksudnya sirkus dalam artian ya mereka sama-sama orang-orang yang apa sih mereka tim bola mereka punya apa gitu kan kasarnya gitu kayak nggak ada Amerika, ya kan? clear leg nggak pernah megang tim sepak bola lah kasarnya gitu. Iya. Udah gitu ya kadang aneh gitu. Jadi kayak maksudnya kayak kemarin desas-desus kenapa Pochettino bisa sampai dipecat aja isunya adalah karena pengen involve di transfer pemain, jual dan beli ya ini bukan pembelian doang loh. Siapa yang berhak dijual, siapa yang enggak. Itu menurut gue masuk akal gosip itu. Iya. Sangat masuk akal karena udah jelas sih kata kayak Itu bukan ini gosip aja lagi itu. udah bukan Bener. itu benar kan? Iya. Ya, pada akhirnya itu benar karena kan kemarin masih ada masa kayak gitu banget sih cuma gara-gara itu enggak itu benar maksud gua. Ya lu dengan statement Simon Johnson itu lu bisa lihat sendiri kalau misalnya board Chelsea nggak mau punya pelatih yang punya idealisme ya menurut gua. Jadi lu buat ya itu ya jeleknya buat fans kayak ya udah lu jangan berharap kita dapat pelatih kelas A. Bukan maksudnya kalau sertifikasi mereka udah pasti A semua kasarnya. Kayak cuma maksudnya kelas A dalam hal ini ya udah bintang 5 lah, Punya pelatih menangin portofolio bagus, trofi gitu keras ya. gitu ya lu nggak Top bakal grade gitu ya. kayaknya lu Chelsea nggak bakal dilatih sama orang-orang yang kayak gitu karena emang dari boardnya pun tidak mengamini sepertinya. Udah gitu yang gue lihat pada akhirnya ya udah congrats deh buat kalian yang masih ngefans sama Chelsea. Kalau gue sih udah enggak sih. Kalau Ya, gua ada. ngambil dari POV-nya si Todd Boehly sama Ekbali ya, dia kan kemarin udah ngasih 500 juta pounds atau tepatnya itu 464,1 juta euro buat Chelsea belanja. Tapi hasilnya hanya di peringkat 6 dan nihil trofi. Betul. Gitu. Kalau kita secara rasional, gue sebagai orang yang udah invest dana besar gitu ya, merasa rugi dan mengganti salah satu orang yang gue pikir berpengaruh itu wajar sebenarnya, Wajar. ya kan? Jadi sekarang lu jadi tim poach out. Enggak, tadi lo. Kalau dilihat dari data seorang investor lah. Iya. ya. Nah ini bagus nih, gue kutip sedikit investor. Nah cuman pebisnis Amerika ini kayaknya dia kurang mendalami apa arti investor gitu. Lu kalau misalkan invest sekarang, besok minggu depan atau Senin depan langsung mau dapat hasilnya, returnnya gitu, ya nggak masuk lah, gitu kan? Lu bilang, hah? Wah, Mungkin dia Nggak ngeliat judi, Brighton kali ya, yang tiap tahun dapat duit banyak mulu dari jual pemain. nah kalau Kenapa nggak Brighton dia beli tuh, Brighton kalau aja? sebenarnya dilakuin sama board Chelsea itu kayak kita udah bahas kemarin, ada implikasinya gitu kan? Buktinya pelatih Scott Brighton kan dibeli sama Chelsea kan? Betul. Gitu. Sebenarnya nih kalau gue boleh sedikit ngebelain ini ya board ya Chelsea itu, ada beberapa pembenahan yang udah dilakuin. Pelatih Scott dari Brighton dibeli, pelatih set piece dari Brentford dibeli, terus juga Fisioterapi. fisioterapi juga ya katanya. Nggak, bukan fisioterapi, ini Mekanik. ada pembenahan yang Kan ngomongin F1 emang kan?
apa namanya taktik yang sifatnya itu fundamental itu diperhatiin juga. Tapi yang ter-highlight sama media adalah si Bortelsi ini terlalu sadis memecat Pochettino ketika kita lagi sayang-sayangnya gitu. Betul. Nah, kalau melihat dari POV-nya si pengurus Chelsea ya, sebenarnya ini agak rasional gitu. Nah iya itu kenapa gue tetap tim Poch out ya salah satu itu, maksudnya walaupun emang tadi gue bilang ini kan kayak lu harapan lu aja deh ini, Iya. gue memutusin harapan lu pada yang dapat pelatih triple A ya gitu kayak ya udah karena emang cara berpikirnya owner Chelsea sekarang gue dalam artian gue kenapa bilang owner karena ya balik lagi ini konsorsium Clear Lake nih. Ya walaupun sekarang dipimpin sama Todd Boehly kasarnya gitu. Ya owner Chelsea pada akhirnya mau yang realistis gitu. Iya. Yang realistis menurut mereka gimana ya? Bisa diatur sama mereka juga. Bener. Dan kalau misalkan seperti itu berarti kita sebagai fans yang tadinya dimanjakan dalam tanda kutip ya sama Abramovich ya. Lu mau siapa, gue beli apa gitu, ya harus siap-siap sama perubahan ini gitu. Nah, karena itu. tidak ada apa yang maksudnya gini, segala sesuatu itu akan berubah kan. Yang nggak berubah itu ya perubahan itu sendiri gitu kan. Artinya nanti kalau Chelsea jadi tim peternak ya nggak usah heran. Jangan kaget. Jangan kaget, gitu loh. gitu. Tapi maksudnya tim peternak juga belum tentu nggak dapat piala juga kok gitu loh kayak. Contohnya Hah? Contohnya Dortmund. Oh, iya Dortmund. benar. Masuk final sekarang. Banget, Cok. Arsenal maksud lo. Arsenal kan nggak dapat gelar. Ya kan tim peternak kan. Tapi nggak dapat gelar. Kan contohnya kan. Yang dapat gue bilang yang dapat. Oh, yang dapat Dortmund bener. Dortmund Iya. DFB Pokal. Dia bilang Enggak dapat. Maksud gue tuh peternak tuh yang levelnya tapi elit kayak Ajax ya kan. ya Ajax peternak tapi mantan tim bagus, divisi peternak. juara sering. Dortmund DFB Pokal lah minimal gitu Jadi kasarnya. maksud gue gini, omongan gue barusan itu sebenarnya terjadi karena gue realistis gitu. Gue tadinya Pochettino stay kan. Nah. Gue percaya sama proses gitu kan. Ini sekarang lu Pengen- satu suara sama gue. Iya. Belibet tangannya. Setelah kita di pemilu nggak satu suara ya. Gue gak pernah satu suara sama dia baru kali ini. Iya. Karena emang kenyataannya mengharuskan kita Waktu kita POV-nya kayak gini. Waktu kita si syuting ke Jogja aja, dia bilang, "Yuk tuh kenalan sama cewek." Gue bilang, "Males ah. Ngapain?" Dia yang kok kenalan. bini gua nonton. Oh, iya. Nggak, Bini itu gua nonton. Tapi kan itu, Enggak itu gue. Itu kan- Itu gue. Dia enggak mau gitu deh, itu gue. itu kan tadi tentang Pochettino out-nya. Ya. Kira-kira nih buat pelatih, lu punya nggak sih yang lu harapin ngelatih Chelsea? Lu kan tadi ada nama satu tuh, dan namanya juga banyak di X kayak bilang, wah mendingan sih ini aja nih, kelihatan progresnya. Ini sebelum itu mungkin di terakhir kali ya. Oh gitu. Mungkin di terakhir kali ya, karena maksud gue masih banyak. Nih, yang pasti yang harus kalian tahu kalau siapa sekarang. Tadi banyak gue sempat live di IG di Studball. Itu banyak juga yang nanya siapa pelatih kita sekarang. Nah, ya udah, itu jawabannya adalah terakhir ya. Paul Winstanley udah sama Lawrence Stewart itu udah Direkturnya. mulai interview lah. Hmm. Udah mulai interview lagi ya kan. Cuma ya empat orang itu yang paling 3 orang lah yang mimpin. Iya. Ya. Maresca, Thomas Frank, McKenna. sama McKennie. McKenna. Ya. Begini alat sholat. Iya, sejadah siap. Mukena, kok sudah dapat sejadah, kopiah. Lalu lu? McKenna. Enggak, bukan kalau itu udah pasti. Ini bukan pendapat. Belum Kalau kelar dia. Itu enggak, cuma Ya. ada nama kayak tadi ada Ruben Amorim. Cuma karena katanya sih to Hefty di harga 12,8 juta release clause-nya. Ya, Ya, jadi ya karena Chelsea juga lagi dibayang-bayangi FFP. Jadi kayaknya agak nggak mungkin. Karena emang tadi sejalan sama omongan lu yuk. Kita nggak usah ngarepin pelatih yang dari Ya. top tier gitu kan. Kayak gitu ada lagi Roberto De Zerbi. Yang ternyata emang udah- Ada kalau Wanda sih yakinnya De Zerbi ini. Jadi kan gini, kalau di update di Twitter di mana segala macam semua ya. Itu bilang 3 nama udah kesebut, 1 misterius guest nih, misteri guest Ya. kasarnya gitu. Atau misteri kandidat. Tapi kalau Wanda yakinnya Roberto De Zerbi katanya. Gimana, Wan? karena emang ternyata De Zerbi udah dipecat juga dari Brighton kan. Iya.
Makanya mungkin kita harus cepet-cepetan nyari pelatih nih. Soalnya yang nyari pelatih buat klubnya dia banyak juga. Brighton, AC Milan, AC Milan, Stefano Pioli baru aja di-cut. Bayern Munchen. Munchen masih belum tahu. Cuman Iya. kabarnya sih kayaknya dia Cuma iya tambahan lagi dikit, mantan udah nggak mungkin balik. Itu udah pasti. Tuchel nggak Semua. mungkin. Conte nggak mungkin. Conte, Mourinho, nggak mungkin. Tuchel, Lampard udah nggak mungkin. Ranieri. Ranieri. Nggak mungkin. Dah, pokoknya X udah nggak mungkin. Scolari. Kenapa? Alasannya katanya board Chelsea mau nyari ini kata Matt Law apa Simon Johnson gue lupa. Pengen nyari diamond in rough gitu. Oh kayak ya mau nyari wonderkid tapi wonderkid pelatih Gitu. Ah, Nggak wonderkid juga, maksudnya pengen dapat diamond in rough sama ya itu tadi ya masalah operasional, cuma kayak nama-nama ya lu Chelsea dan Lampard gimana? Tuchel jelas di awal-awal udah konflik. Mourinho lu berani maksudnya bikin dia Mourinho nggak Buset. mungkin. Iya, Mourinho Conte, lebih besar Mourinho sama daripada Conte Mourinho. lah. Kalau bahasa Batak itu panggarong itu Mourinho. Iya, Panggarung nih Mourinho Conte udah nggak mungkin. Itu pelatih-pelatih berisik, ya kan? Padahal Berarti yang paling mendekati saat ini ya dan paling banyak juga di episode sebelumnya tuh di komen itu menurut gua Enzo Maresca. Karena release clause-nya itu cuma 8 juta pounds. 8 Winchester sampai nih ya. 10 katanya. Iya segitu. Sampai 10-an. Dan Segitu. mungkin ada bagusnya karena kemarin KCD dipakai buat Leicester. dipinjemin ke Leicester kan, Ya. dan jadi key player juga di situ. Dan yang sorry yo, Jadi mau lucunya, lempar dulu sih sebenarnya. yang lucunya Nah, si Maresca ini dia udah pernah kerjasama sama Cole Palmer sama Lavia. Waktu itu 2021 City juara di Premier League 2. Itu ada Cole Palmer, ada Lavia juga Lavia. gitu. Iya. Dan dia juga asisten pelatih dari Pep Guardiola, ya kan? Dan dia udah melalang buana ke beberapa tim juga. Ini kalau gue lihat di ini gue, dia sempat jadi asisten pelatih di West Ham 2018, jadi pelatih teknik juga di Sevilla, asisten manajer di Sevilla, manajer Parma juga 2021. Terus juga dia secara pemain waktu main dia rebel banget. Gue masih ingat, gue masih kecil waktu itu belum lahir. Serie A musim 2001-2002 kalau nggak salah. Itu lagi ada derby della Mole, Juve lawan Torino. Itu Maresca ngegolin dan di situ Maresca ngebikin fansnya Torino itu sampai marah banget ke dia. Artinya dia ini pelatih yang karismatik dan juga ekspresional gitu. yap. Oh, Nah, ekspresif gitu. Dan gue berharapnya kalau emang nanti Enzo Maresca yang dipilih, dia bisa segila Conte di pinggir lapangan gitu. Jadi karena desire ini yang dibutuhin sama pemain-pemain baru Chelsea gitu, yang terlihat kadang kalau kalah itu motivasinya turun, ya kan? Kehilangan arah. Apalagi sekarang Silva udah nggak ada. Kita mau berharap sama siapa? Gallagher juga katanya mau dijual. Coba abang-abangan siapa? Juga. Caloba juga ya. 25 Reece juta. James nggak main 3 laga nanti. Dan ternyata dia nggak masuk squad Euro di Inggris kan. Ya pintar Tuhan Kemunduran. kalau Euro. Dan yang gue tahu lagi tentang si Yaitu pelatih Enzo Maresca. ini, kan tadinya dia ngelatih Lavia sama Cole Palmer di Premier League 2 gitu kan. Iya. Nah akhirnya dipromosiin lah masuk ke coaching timnya Pep Guardiola. Dan tahun pertama dia masuk timnya Guardiola langsung bikin Manchester City treble winner, menangin Champions League kan. Sebelumnya juga kalah dari Chelsea. Pas si Enzo Maresca ini masuk ke coaching tim, langsung treble tuh. Jadi kayak lagi di peak seasonnya City gitu kan. Ya kalau emang ternyata mau ke Chelsea, Iya. Ini kalau kita masukin ke requirement dari board Chelsea ya, Enzo Maresca kan ya mempunyai visi bermain possession football, cocok, checklist, ya kan. Attacking football, checklist. Terus juga defensive line-nya kuat, checklist. Nah tinggal satu nih, apa? mau nurut nggak? Oh, Gitu. Tapi kemungkinan karena dia biasa di posisi yang nggak tahu, sekarang kan dia udah ngelatih Leicester ya. Iya. Karena dia udah pernah ngerasain di posisi yang bisa jadi posisi sebagai caretaker kalau tiba-tiba Pep Guardiola meninggal gitu ya. Soalnya kalau dipecat nggak mungkin. Kalau dipecat nggak mungkin kayaknya. Iya. Pada saat itu mungkin kalau misalnya tiba-tiba dia kesel jantungnya apa gitu, amit-amit. Bercanda. Rumahnya kebanjiran, Rumahnya dia nggak bisa kebanjiran, dia nggak bisa ngelatih. berangkat ya kayaknya Nah. dia posisi kedua mungkin harusnya
bisa jadi orang yang nurut juga walaupun ada liarnya ya Enzo Maresca Iya. harusnya. Dari secara look udah sama kan? Sama-sama. Botak. Cowok maksud gua sama cowok maksudnya. yang mengalami kebotakan. Ya kan dari secara look sama, mirip. Bekumis, Bekumis, ya kan? bejambang, botak. Terus kira-kira nih ada yang lain nggak? Kayak misalkan Zidane juga masih kosong. Terus Ini bercandaan gue yang tadi live boleh gak sih dibawa? Gimana tuh? Nah, kalau Zidane kayaknya jauh lah ya. Jauh. Ngomongin. Soalnya kalau Zidane waktu dia ditawarin, ayo ngelatih Munchen, dia bilang enggak deh. Yang pasti ini kenapa dari tadi kita Enzo Maresca karena 39 menit yang lalu ada updatean lagi bahwasanya Enzo Maresca tuh open to coaching Chelsea. iya. Oh. Nih. Thomas Frank katanya nggak mau. Heeh. Ada yang bilang. Padahal kalau positifnya Thomas Frank, Chelsea juga beberapa kali Kata- kalah enggak, sama kata- Brentford. katanya. Terakhir Chelsea menang sama Brentford 2021. Hmm. Yang golnya Chilwell di kandang Brentford. Selebihnya kita kalah 2 kali di Stamford Bridge, kalah seri. Itu juga debutnya Thomas Frank kan 2021. Ya, debutnya di Premier League. Debutnya Thomas Frank. Iya. Jadi Setelah istilahnya itu Chelsea udah nggak bisa ngalahin Brentford. bagus lah taktikalnya si. Bagus dan biasa sama owner Amerika. Nah, Wah, iya lagi. yang penting lagi kita harus nyari pelatih siapa nih yang kira-kira kalau pas lagi ngadepin Manchester City jangan sampai kalah. Jangan sampai duduk. Pochettino kemarin kan lawan Manchester City 2 kali seri. Jangan sampai duduk lah. Apa? Jangan sampai duduk. Nggak ngerti gue. Nggak Iya. Pochettino kan duduk mulu biasanya. Karena nggak tahu gimana gitu ya ngelawan. Tapi Udah stres kali, udah gila deh. itu kan bagus. Cuman sama kalau bisa yang kemarin kan musim ini kan Cole Palmer kan jadi key player kita. Nah kalau bisa nanti pelatih baru tetap bisa ngebikin Palmer ini tetap hebat kayak gitu. Jangan Ya sampai udah. malah nantinya ganti pelatih Cole Palmernya malah melempem gitu kan. Iya. Enggak, kalau Cole Palmer kayaknya nggak bakal pengaruh sama pelatih karena emang jago aja basicnya ya. Oh iya. Nggak bakal ngaruh selama posisinya nggak tiba-tiba jadi back sayap. Back sayap nggak mungkin dong kalau Nggak kayak mungkin gitu. ya. Tapi kalau ngomongin kandidat yang tadi 4 tadi tuh ada Maresca, ada McKenna, ada Thomas Frank sama satu lagi De Zerbi. Kalau misalkan tiba-tiba De Zerbi nih yang kepilih, Wah, dia adalah salah satu pelopor, maksudnya pembentuk bakatnya dari Michael Mudryk. Dia pernah ngelatih Shakhtar. oh iya benar. Iya. Jadi- Dan di Shakhtar itu dia ibaratnya kayak moles Mudryk dari awal gitu. Berarti nanti El Dirgat ini bakal lebih sering kita Iya. lihat gitu kan. Mungkin De Zerbi Atau ya bisa itu. memaksimalkan. Hampir semua maksud gue dari 4 kandidat ya walaupun 3 yang paling kuat itu. Semuanya kayak punya alasan masing-masing lah kenapa mereka mungkin dipilih jadi kandidat ya. Kayak Enzo Maresca dengan catatannya emang bagus banget, kita harus akuin itu. Terus saya Mukena juga McKenna juga Ipswich loncat 2 kali 2 tahun berturut-turut kan Iya, kasarnya dari gitu. League One ya. Ya walaupun dari championship-nya bukan sebagai juara ya. Iya. Ya tapi tetap aja naik lah kasarnya gitu. Dari 46 laga, lu cuma kalah 6 laga. Nah, Anjay. 46 coy. 46 cuma kalah 6. Cuma kan nggak tahu ya, nggak selamanya pelatih yang bagus di tim antah berantah di tim yang punya keterbatasan itu bisa bagus di tim yang emang tekanannya gila-gilaan. Kayak terakhir Graham Potter nggak bisa tuh. Nah, ternyata nggak bisa. Ya kan, Graham Potter juga berantakan kayak kalau kenapa Enzo Maresca juga sama aja Bang, dia dari Leicester City tapi dia pernah handle City. Iya, dan kalau misalkan lu nonton FA Cup yang Chelsea menang sama Leicester di menit-menit terakhir, Ya. yang bisa nahan Chelsea sampai 2-2 itu yaitu Enzo Maresca. Nah, itu. Dan gol Chukwuemeka di menit 90+2 sama golnya si Madueke yang tendangan keren itu. Itu kan yang bikin Chelsea frustasi kan Leicester-nya Enzo Maresca. Dan itu Leicester-nya udah nggak ngemainin KCD sebagai key player-nya kan, Iya. karena lawan kan. Dan bisa dilihat bagaimana si Maresca ini ngebangun mental pemainnya yang babak pertama udah kalah 2-0 bisa nahan 2-2 sampai 90 menit ya kan. Tapi nggak nyampe extra time sih emang. Cuma di situ ngeliat bahwa bagaimana seorang pelatih ketika pemainnya down dia bisa angkat moral lagi dan bisa build in lagi. Bener. Dan kalau misalkan emang waktu maksudnya agak lebih panjang lagi nih ya dan dia punya pemain yang versatile sekali satu gitu. Ada kemungkinan kita Dan kalah kemungkinan lagi kita sama Leicester. Iya. Karena di Piala Liga pun
Liverpool sempat dibikin melongo gimana waktu Maresca ngeluarin ini set disknya. Itu dibikin kayak Maresca ball gitu. Jadi dari kiper ke back. Masalahnya lawan Liverpool gitu loh yang ngotot juga. Yang istilahnya mainnya kan gegen pressing gitu Iya. kan. Dan maksud gue ngeliat- gaya main Maresca nih kayak gaya main Leicester ya nggak terlalu beda jauh pada akhirnya sama Chelsea. Dan penyakitnya pemain Leicester yang kalau udah ketinggalan lemes pun nggak beda jauh sama Chelsea Iya. gitu. Karena lu tau nggak formasi yang dipakai sama Maresca ini apa? Apa tuh? Itu yang gue bilang suka dipakai sama formnya sekarang itu 3-2-4-1. 8 posisi ini 8,5. Ya, bukan 8,5 lagi, dia pakai 3-2-4-1. Center back. Ya jadi gimana ada 3 center back itu sama 2 pivot itu dibikin kayak diamond gitu, ya kan? Segi 5. Jadi emang tujuannya adalah overload di lini tengah gitu. Jadi ngebikin keleluasaan kalaupun nanti ada bola kedua dari sayap dari wing itu bisa langsung bawa ke depan buat didistribusi ke tengah gitu. Jadi di tengah ini kayak battlefield-nya di situ. Betul. Emang udah banyak banget ya. Ya yang dengan numpuk pemain tengah ya. dengan komposisi pemain Chelsea yang banyak banget di tengah sekarang sih harusnya oke aja sih. Ya, bener. Kalau Masih ini kayak gitu. Kalau ini gimana? Misalkan Jurgen Klinsmann, manajernya Jerman. Jadi kayak kita nunggu dulu agak lama nih kalau ngelihat dia gimana nanti di Euro. Karena ini kan dia pelatih bagus juga portofolionya kan. Menurut lu gimana? Terus timnas Jerman mau dilatih siapa? Tuchel pasti. Karena dia kan pasti kayak Rudi dia Voller. lebih pengen main jadi pelatih klub nggak sih daripada timnas? Kalau gue ngelihatnya balik lagi ke awal sih. Karena ada embel-embel diamond in a rough rough diamond itu kayaknya pelatih yang udah punya pengalaman Udah punya nama gila-gilaan, udah gitu. punya nama itu nggak bakal. Nggak bakal. Itu terus udah gitu ya kita lihat sejarah Perang Dunia Kedua ya. Amerika sama Jerman dia langsung kaget. Anjing. Pencandan pinggir jurang apa nih mau dibawa kan? Beneran begitu yang dibawa? Enggak. Ya cuma kayak lu Amerika sama Jerman kayaknya nggak bakal bisa nyatu deh. Wah, kalau gini, menurut lu kita tuh seharusnya Chelsea cepet-cepet ngeresmiin pelatih baru atau kayak ya udahlah nanti nunggu agak belakangan aja. Tanggal nggak usah 1 Juni. terburu-buru. Tanggal 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni kemungkinan. Kemungkinan udah Gila, bakal di ini ya. dukun. Kalau Kalau gue ini ada potongan interviewnya ada. Ada. Kalau gue ngeliatnya gini ya, gue nggak bisa bilang kapan tanggalnya. Di samping karena gue emang nggak tahu. Tapi yang agak seru di highlight itu adalah ternyata transfer saga pelatih Chelsea ini itu memberikan efek domino yang lumayan berpengaruh ke tim-tim lain. Karena iya serius. Kenapa? Karena tim-tim lain juga banyak yang pelatihnya lagi dicopot. Iya. Jadi pasti ngeliat pergerakan ini karena emang mungkin ya pelopor gonta-ganti pelatih tiap musim itu ada di Chelsea. Iya. Ya di 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun ke belakang lah ya. Itu budaya kami kan. Nah, itu budaya kami ya kan. Budaya kami adalah gonta-ganti pelatih tiap musim. Itu kayaknya memang tim-tim lain juga kira ngeliat pergerakan Chelsea ini arahnya mau kemana. Karena kayak McKenna aja ya, McKenna sama Thomas Frank itu diincer MU. Diincer MU. Oh berarti Erik Ten Hag emang tinggal nunggu diumumin Lo aja emang nih? udah Udah diumumin. maksudnya udah pasti depart. Ya belum here we go kan. Terakhir sih katanya habis FA Cup. Ya nunggu FA Cup dulu Iya. kan. Cuma udah pasti dilepas kan. Iya sih, 90% lah. Oke. Makanya nih transfer saga semua tim-tim atau player-player ini Lebih ke pelatih ya kalau musim ini kayaknya. pelatih. Iya. Lebih pelatih karena nggak cuma ya balik lagi karena nggak cuma Chelsea MU yang lepas pelatih. Bahkan katanya Pochettino mau ke MU. Yang ini kita kan siaran tanggal 24 ya. Iya, 24 malam. Yang baru mendekati deal adalah Thiago Motta ke Juve. Alergi Sama Hansi Flick ke Hansi Flick ke Barca. itu baru 2. Hansi Flick ke belakang udah here we go. Iya. Kalau Thiago Motta ke Juventus belum here we go kan. Tapi udah dekat banget sih itu beritanya. Ya kasihan si Allegri ya. Karena emang kalau ngelihat patternnya sepak bola sekarang ya, ini dari eye test biasa, maksudnya penonton awam aja ya. Permainannya tuh emang sekarang tuh udah kiper itu tuh sebagai ini salah satu
yang dipakai buat nge-build Build up up. serangan. Build up bener-bener sekarang udah bukan dari tengah, dari kiper. Dari Iya. kiper. Bahkan kalau lo tau Thiago Motta itu ngelihat lapangan bola nggak secara vertikal gini, tapi horizontal. Oh. Makanya dia menginformasikan 272 kan. Hmm. Nah, dimana kalau misalkan dilihat dari vertikal itu 272 itu mungkin bisa kayak 352 atau 343 gitu. Masih sama kayak gitu. Cuman kalau dilihat secara vertikal, secara horizontal, jadi kayak 272 di mana kiper itu sebagai Build up pertama. iya, sebagai fondasi yang ikut bangun serangan dan juga nge-break serangan dari lawan. Makanya sekarang kiper kalau nggak bisa, kalau akurasi operannya nggak bagus nggak laku. Wah, kayak De Gea ya, satu musim nganggur tuh kan dia. Ya, Cuman MU setelah nggak pakai De Gea malah dipakai Onana. Ini baru pertama kalinya nih MU perolehan golnya minus. Sebelumnya sama De Gea mah nggak pernah minus. Nggak usah bahas MU lah. oh ini bikin OTT ya? Bikin OTT ini. Nggak, masa ini bikin durasi panjang. Udah. Nah ini nih, lu yang tadi. Ini kalau kita lihat kan udah berapa nih? Nah tuh kan, yang lu harapin. Lu kan ngeliat nih di Twitter katanya, wah bang, aturan pelatih Chelsea ini aja. Yang lu pengen siapa? Pelatih Bentar, Chelsea. versi Karyo, versi Wanda, versi Rehan gitu ya. Oke. Kalau gua ya, Ah. ya kalau gua ini liar gua. Maksud kayak lebih Iya. realistis pasti kita nih Enzo Maresca nih, lu sama gua sama paling. Ya kan kalau realistisnya. Iya. Cuma kalau liarnya Ah. gua pengen dari dulu, gua pengen banget Chelsea dulu ngeliat sama siapa? Siapa? Diego Simeone. Aduh. Oh, Atletico Madrid. Cuma Diego Simeone kan di Atletico tuh kontrak mati ya, kontrak darah Iya, dia. kontrak Darah dia kayaknya kayak udah. Fantastic Beasts kan. Iya, dia kayaknya kalau cabut dari Atletico tuh dia mati gitu loh. Atletico-nya juga nggak mau. Iya, nggak kehilangan mungkin, nggak sele- mungkin. Oke. Cuma ya balik lagi nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola nggak sih? Cuma apa alasannya tiba-tiba Diego Simeone tinggalin Atletico gitu aja. Kalau lu, Gua siapa yang mau ngelatih Chelsea ya? benar. Kayak kalau tadi Kak Kari bilang Enzo Maresca, Ah, sebenarnya kurang tepat gitu. kurang tepat. Kurang Iya. tepat lu. Iya. Gue pengennya siapa kan? Ah, Gue pengennya sebenarnya lebih ke ini. Siapa? De Zerbi. Lebih ke De Zerbi gue. oh, lu ke De Zerbi. Iya, De Zerbi. Walaupun lu lihat terakhir musim ini De Zerbi lagi terseok-seok nih di bawah Ya. Chelsea, di bawah MU. Iya. Peringkat 10 apa dia? Karena kalau ngelihat dari track record dia waktu di Sassuolo gitu ya. Itu keren banget, men. Lu nggak mau ngeliat Sampai- Sassuolo jago sih waktu sebelum dia. Ada Jeremy Boga, mantannya Chelsea. Iya. Nah, Sassuolo aja keren mainnya emang. Enggak, kalau si siapa tadi apa tadi dulu? Simone kan. Ah. Simone kan emang Atletico udah jago sebelum ada Simeone kan. Ah. Lah ini Sassuolo jago karena De Zerbi. Oh. Gitu. Pelatih yang memberikan impact untuk timnya. Betul. Iya. Itu tuh kalau lu. Ya jadi kenapa mau De Zerbi ya, maksud gua dia udah terbukti pemilihan pemainnya pun juga nggak sembarangan kan. Kita udah pernah bilang di mana dia bisa menemukan bakat sekelas kayak Mitoma, McAllister, Trossard, Lewis Dang, terus Caicedo, Estupinan gitu-gitu kan. Maksud gue dia bisa ngelakuin itu di Chelsea yang notabene emang suka beli pemain yang masih muda, ya kan? Karena nanti kalau jago bakal dijual. Iya. Brighton banget ya. Iya. Jadi mungkin buat sekarang karena gue realistis nih sekarang. Tapi Gue butuh kalau- dia Zerbi. Kalau kayak gitu pasti nanti ada aja komenan di Twitter. Bohli lu kalau emang pengen kayak gitu, mending lu beli Brighton aja, jangan beli Chelsea. Iya, dia udah terlanjur beli Chelsea udah ini gitu, Iya. nggak mungkin bisa dirubah. Lu siapa? Kalau gua Iya. kan anaknya Twitter banget kan. Gua ngeliat kayak gua bacain nih studio bola. tontonan lu pengennya ini di siapa Twitter sih. Laras Bali kan. Itu siapa tuh? Gua pokoknya tahu kayak orang, oh ini nih pengen ini aja bang, ini aja. Ada yang bilang katanya Sintayong aja. Itu gua sih. Itu Salah satunya gua. karena kan ngelihat berdampak banget kan, seperti di Zerbi tadi kan, yang pelatih yang memberikan impact buat timnya. Hmm. Indonesia kan tadi peringkat 140 something kan. Pas sekarang ada Sintayong ya, tapi kayaknya nggak mungkin sih ya. Panjang nih si anjing nih. Tinggal jawab dong. Ya karena di Eropa sana kan masih ada diskriminasi kayak sama orang Asia gitu kan, apalagi Kemanusiaan di bawah sama dia. Apa orangnya? Siapa intinya siapaan? iya gue kalau nggak Sintayong tuh ya. Anjing Sintayong beneran bangsat. Karena kan ngelihat dari anak-anak Twitter nih. Iya, Ini iya, kan iya, Twitter iya. Streetball kan udah mulai Iya, iya. agak aktif ya. Iya. Follow Tapi- guys. Tapi kalau emang yang Eropa, gue pengennya Jurgen Klinsmann, pelatihnya Jerman. Jadi setelah dia Euro, siapa tahu nanti ke tackle kan, nggak sampai semifinal atau cuman sampai grup.
ya udah bisa tuh ditarik sama Chelsea. Cuman Tapi lu ngomong-ngomong Euro, emang jagoan lu siapa sih di Euro? nah ya Jerman lah. Gue males. Gue kan anak teknik. Ah. Kepikiran kan mau kayak Habibie kuliah ke Jerman. Iya. Jadi gak ada hubungan sama bola gitu. Makanya jadinya Terus jadi kayak jadi gay kayak Ragil gitu di Jerman. Enggak dong, enggak keragil. Lu kenapa keragil? Kan Jerman. Dia nari-nari di Stamford Bridge itu bikin poin kita berkurang gitu. Ya udah deh, ntar kena. Nah, makanya gue bilang, kayaknya Euro mah kalau Jerman. timnas ya Jerman gue milihnya. Kalau lu I hate to say apa kayak aduh ntar harus beda ya, Lu- kan lu- harus ya. beda nih. Ini Kalau kan gua kan- Euro bentar lagi nih. Iya. Nanti kick off di tanggal 15 Juni. Lu udah bahas Euro sekarang, sampai ntar Euro mulai nggak bahas Euro, awas Oh, lu. harus. Oke. Kalau lu ini kan Euro, jangan nyebut Brazil sama Argentina lu ya. Kalau gue jelas, Apa tuh? gue engtot. Apa tuh? Jorok. England total maksudnya. Oh gitu. Berarti Iya. backsound lu tuh kayak ini England apa? total. Sama kayak Bibiu. It's coming home gitu ya. Always coming home. Always coming home. Kalau Mas Raden Mas Dani ini nih kan ya. Prancis dia kayak gue sama. Gua Tunggu, Mas Adit Prancis dia. Mas Adit Prancis. Mas Mas Adit Prancis. Dia Prancis percaya banget. Mbappe bakal ini. leblu banget Ba- banget oke. pokoknya dia leblu banget deh. Kalau Kalau gue sampai dikatain neo-Nazi sama temen-temen. kenapa? Oh lu Poland. Mantap. Mantap. Udah pengen gue closing deh ini. Kan yang Jerman udah gua. Harus beda dong. Gak heran ya. Kita kena hujatan mau di komen, gak heran. Lewandowski kan masih ada keturunannya tuh kan. Iya, dia cicitnya Hitler emang. Nah, makanya dia bilang tadi. Iya lagi diiyain lagi sama dia cicit Hitler diiyain. Makanya lu bilang tadi itu kan gue bilang, oh berarti dia dukungnya Poland kali kan. Han, Hah? Poland tuh yang dibasmi sama Nazi, Han. Oh gitu. Kok lu milih kayak gitu sih? Terus dukung siapa nih Euro nih 2024? Gue sama lagi sama lu aja. Yeay, Jerman. Kalau bisa beda kan masih ada Spanyol. Bukan jangan ada ngomong nyamain Kroasia. di kamar lo ada bendera Jerman gak gue tanya? Nggak ada. Di kamar gue ada. Oh berarti lu nggak nasionalis? Enggak nih? emang enggak. Emang enggak apa lu? Hah? Nah, jadi buat temen-temen coba tulis di kolom komen ya. Lu jagoin siapa di Euro? Betul. Nah, Enggak, sama satu lagi gue cuma mau tahu nih kemungkinan siapapun pelatih yang dipilih nanti ya, ada kemungkinan di coaching staffnya itu ada Fabregas. oh gitu. Ya, karena lagi Makanya di-approach kemarin dia juga. Main ya ke Cobham ya. Ya. Oke. Itu ada kemungkinan, cuma ya balik lagi masih sebuah kemungkinan ya. Ya kita doain aja pokoknya yang terbaik lah ya buat Chelsea musim depan. Nah, ya. gue pengen sih maksudnya di coaching staff coaching staffnya Chelsea ada ya kita udah kehilangan Peter Cech ya yang waktu dari board cabut. Adalah sosok yang Chelsea di zaman Abramovich dia punya pengaruh, dia ada di situ. Oh iya. Ada Fabregas, ada John Terry, ada Ashley Cole. Semuanya ada semua. John. Closing aja ya. Oke. Nggak tahu sih kalau gitu. Kita doain aja ya. Dan juga Sama tadi ada nih pas gue live Instagram ada yang meminta bahas transfer. Transfer yang pasti Olise lagi jadi rebutan antara Chelsea dan baru ada 2 update sih. Olise itu lagi jadi rebutan antara Chelsea dan MU ya. dan kabarnya kenapa dia mau ke Chelsea? Lu bilang tadi gara-gara dia Fan Chelsea. sama kayak Osimhen. Osimhen. Yang fan berarti emang Chelsea ini makin kesini emang banyak di fanin gitu kan. Ya kalau ngelihat pemain Afrika sih kan gue udah bilang waktu itu nggak heran karena emang abang-abangan mereka banyak yang di Chelsea. Drogba, Eto'o, Obi Mikael, Dembaba, Essien. Mendy. Diam aja ya dia ya. Aturan kan ngikut. Cuman ya itulah ya, pokoknya kita tunggu aja transfer gimana karena Gue harus nyebut Bosingwa sih. bagus juga loh itu. Karena transfer kan nih masih ada 3 bulan. Terus Dan- ada Euro lagi kan. Dan Dia- siap-siap kita kehilangan orang yang kita baru sayang lagi, Kander Gallagher. Wah, dia Masih masuk loh ke coba timnas untuk loh. masih coba untuk di inilah di Lego Mm. di harga 50. 50 juta 50 pounds. juta pounds Dan yang kalau- paling dekat Aston Villa yang mau beli dia. Bukan Newcastle, Enggak, Aston Villa. Aston Villa. Dan kalau kita lihat ini ya timnas pemain Chelsea yang ada di timnasnya, tadinya kan yang ada tuh kayak Chilwell, bek kiri pasti, Reece James sama Sterling. Ini yang out.
Sisa cuman ada 2, Palmer sama Gallagher. Kalau misalkan Gallagher-nya cabut, berarti pemain Chelsea yang di timnas Inggris cuman sisa Cole Palmer. Oh ini udah bahas Itu ini. kemunduran sekali sih. Bahas tim yang juara Euro berarti ini sekarang. Enggak dong. Bahas tim yang pasti kalah sama Jerman. Kita tunggu aja ya. Gue nggak seneng sih kalau dia nanti bilang it's coming home, it's coming home. Iya emang pemain Inggrisnya yang coming home di minggu ke Iya. Pasti coming home saat bawa piala Euro. Enggak, bawa koper doang. Ya udah, nanti kita bakal lihat kayak gimana Euro 2024. Jangan lupa nanti kamu ikutin juga konten kita. Kita bakal bahas juga ya ke depannya. Betul. Jangan lupa kita ingetin lagi buat subscribe Ya. channel YouTube-nya Studio Bola. Jangan lupa kamu like, kamu komen juga karena komenan pasti kita baca ya. Yoi. Dan dibalas juga kalau Bang Wanda lagi nggak banyak kerjaan. Iya. Dan juga di-share juga ke teman kamu yang suka Chelsea, mungkin ke teman-teman kamu di regional CSC yang lainnya gitu kan. Buat kamu yang udah ngambil membership, jangan lupa di share di story dan juga tag kita ya, karena ini pasti keren banget dong. Spesial limited edition 20 tahun. Dan belum tentu tahun depan ada lagi kan. Dan menurut lu kan di Chelsea Indo kan udah melalang buana. Ini emang yang paling bagus nih dari membership kemarin-kemarin. Kita harus sama-sama. Gue sama Mas Adit ngakuin. Ini merchandise paling keren Gitu. dari segi desain, dari segi kualitas. Lu yang kemarin gak daftar member lu rugi banget. Wah, Ini enak banget sih. nggak mungkin ada di restock lagi nih. Ini Kayak Bang House of mau Smith dong, aja mah gitu. kalah ini. Dan nggak mungkin ada orang bisa beli lagi nih kayak. Enggak, Bang, kalau bikin mau lagi bayarin dong. punya gue nih 15 juta. Sebenarnya sama kayak Union Well ya. Oh iya. Mas David Bayu, siapa tahu Mas David Bayu kan fans Chelsea kan. Kenapa Anis? Iya, Bapak Anies juga boleh nih. Dia kan lagi ke YouTube kan. Kayak kemarin ke Denny Sumargo, siapa tahu ke sini gitu kan. Gue nggak ada sih itu pasti. Oh, nggak ada. Gua ntar, masa gua Wih. sama lu. Ini kalau gue yang gue suka. Nah, gue nggak ada karena gue kerja biasanya Iya. kemungkinan. Karena kan Panis kemungkinan nggak bisa ditebak. Kalau gue kan bisa Jumat nggak mungkin dong Panis ngikutin jadwal gue. Ya kan? Ini nih gue mau ngasih tahu dong yang gue suka nih dari membership ini. Ini Panjang nih bener-bener video nih. nih. Ininya bagus banget. Ini gue bangga sih kalau pakai ini ke kantor gitu kan. Kayak, oh lu fans apa? Lu MU, membership lu mana gitu kan. Nih membership Chelsea. Sangat membanggakan. Gue gak heran sih kalau abis ini dia dipukulin lagi di kolom komen. Oke deh, segitu dulu ya. Thank you banget yang udah Thank nonton. you, Jangan lupa thank di you. subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu. Dah.